diterima di Indonesia karena kalian cuma membawa menggadang-gadang nasab kalian saja. Dan biasanya kalau udah terdesak minta tolongnya ke kiai juga, ya. Tapi ketika sudah punya jamaah, ke kiai nginjek-nginjek sekarang, ke kiai ngecek-ngecek sekarang. Katanya kakek buyut kami, datuk-datuk kami, kata turunan Yaman nih, datang ke Indonesia bukan untuk menjajah kalian. Tuh, datuk-datuk kami datang ke Indonesia untuk mencetak para ulama. Andai tidak ada datuk-datuk kami, maka kalian masih menyembah pohon, menyembah kuburan. Sia ngomong kieu. Dengekeun ku kebersihan. Memeh imigran Yaman ke Indonesia. Para wali turunan Rasul geus datang ke Nusantara tanpa perang, tanpa menghinakan anak bangsa pribumi ataupun bumi putra. Mereka sudah menyebarkan Islam dan berhasil mengislamkan Nusantara. Betul. Andaikan para wali Songo tidak lebih dulu datang ke Nusantara, niscaya kalian imigran Yaman tidak akan diterima di Indonesia karena kalian cuma membawa menggadang-gadang nasab kalian saja. Memang benar apa yang disampaikan oleh Sayyid Saif Alwi ini. Jika dahulu yang datang ke Nusantara menyebarkan Islam adalah kelompok imigran dari Yaman, bukan kelompok Wali Songo, niscaya ajaran Islam bisa menyebar luas seperti sekarang ini. Jika Islam disebarkan dengan cara teriak-teriak, aku anak cucu Nabi, aku anak cucu Nabi, pasti orang Nusantara akan berpaling dan mungkin balik membalas, aku cucu Raja Majapahit, aku cucu Raja Singosari, aku cucu Raja Pajajaran, dan lain sebagainya. Atau misal Islam disebarkan dengan cara peperangan dan pemaksaan, pasti orang pribumi Nusantara akan melawan. Sebagaimana kita ketahui, Wali Songo itu menyebarkan Islam di Nusantara saat Nusantara memiliki kerajaan besar bernama Majapahit. Memang kondisi Majapahit kala itu sedang rapuh karena terjadi beberapa pemberontakan. Namun jika ada yang menyerang dengan alasan penyebaran agama, pasti akan dilawan. Tapi ya itulah kehebatan para Wali Songo, punya trik dan cara khusus yang elegan, yang mau membaur dengan masyarakat Nusantara dengan tidak mengganggu apalagi sampai menyakiti mereka. Dan secara pelan namun pasti ajaran Islam disisipkan di segala bidang dan aktivitas warga, sehingga orang pribumi Nusantara pun dengan sukarela berbondong-bondong masuk agama Islam. Dan kita juga paham dan menyadari sebab mereka para Wali Songo adalah para dzurriyyah Rasul, keturunan Kanjeng Nabi, sehingga tentunya punya kelebihan dan kemampuan dibanding yang lainnya. Tapi mereka ini dzurriyyah Nabi yang asli bro, bukan yang palsu. Sementara kalau para Habib keturunan imigran dari Yaman, ini kan masih diragukan nasabnya. Maka ketika salah seorang Habib bernama Taufik Assegaf mengatakan kalau datuk-datuk mereka dahulu datang ke Nusantara adalah untuk mencetak para kiai dan ulama, maka hanya akan ditertawakan orang. Kenapa? Karena ketika imigran Yaman yang dilabeli Habib itu datang ke Nusantara, di Nusantara itu sudah banyak kiai, sudah banyak ulama, ajengan, gus, syekh, dan lain sebagainya. Mereka dicetak dan dibentuk oleh para Wali Songo dan ditempatkan menyebar ke berbagai daerah. Mereka ini juga kebanyakan adalah dzurriyyah Kanjeng Nabi atau keturunan Rasulullah. Dan mereka selama ini juga tidak pernah membangga-banggakan nasab, tapi justru malah berusaha menyembunyikannya. Tujuannya apa? Selain untuk menghindari dari kesombongan dan kesenjangan nasab, tentunya juga untuk alasan keamanan. Kenapa demikian? Ya karena kala itu para dzurriyyah Wali Songo adalah para pejuang bangsa, para pejuang Nusantara yang gigih melawan penjajahan. Maka kolonial Belanda pun memburu mereka dengan berbagai macam cara, termasuk mengadu domba sesama anak pribumi Nusantara. Dan yang ditonjolkan kala itu adalah nama Habib dari Yaman yang mengklaim sebagai keturunan Kanjeng Nabi. Dengan begitu diharapkan orang-orang pribumi Nusantara lebih condong mengikuti para Habib dari Yaman itu daripada mengikuti petuah dari para dzurriyyah Wali Songo. Sebab apa? Ya sebab imigran dari Yaman itu didatangkan ke Nusantara oleh Belanda, itu tujuannya salah satunya adalah untuk membendung perlawanan bangsa pribumi terhadap bangsa penjajah Belanda.
Maka kala itu ada juga fatwa haram melawan Belanda yang dikeluarkan oleh seorang mufti dari kalangan Habib itu, bernama Mufti Batavia atau Habib Usman bin Yahya. Maka bisa dipahami ya bagaimana posisi dzurriyyah Wali Songo kala itu. Jadi kalau belakangan ini rame-rame framing bahwa orang yang menyebutkan nasab Ba'alawi adalah orang yang benci dengan dzurriyyah Nabi, itu adalah salah. Yang diributkan itu klan Ba'alawi, bukan keturunan Nabi. Justru adalah pembahasan soal nasab ini untuk mencari kebenaran, membuka jalan terang. Bisa dipahami ya. Jadi, dzurriyyah atau keturunan Nabi itu adalah Wali Songo dan para keturunannya. Sementara kalau nasab para Habib Ba'alawi itu masih dipertanyakan keabsahannya. Bahkan Kiai Imaduddin Usman dari Banten malah sudah tegas mengatakan kalau nasab Ba'alawi itu terputus dan tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Berarti para Habib itu bukan keturunan Nabi? Ya jelas bukan kalau menurut kajian ilmiah dari Kiai Imaduddin Usman dari Banten. Jadi kalau ada orang yang bilang bahwa orang yang suka membahas nasab Ba'alawi adalah orang yang benci dengan dzurriyyah Nabi, nah itu adalah penggiringan opini yang salah kaprah. Kan sudah jelas dzurriyyah Nabi yang ada di Nusantara ini adalah para Wali Songo dan keturunannya. Sementara para Habib dari Yaman ini bukan keturunan Wali Songo. Semoga bisa dimengerti ya, apapun keadaannya, semua harus bisa menerima dengan lapang dada.